Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldirman Kosin dari kelas 11 Bisnis Digital. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk, mulai dari perkenalannya kepada pasar hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Untuk memperpanjang umur suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produk dapat bertahan lama dari kerugian. Produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produk dapat bertahan lama lagi di pasar. Siklus hidup produk memiliki 4 tahapan, yakni 1. Perkenalan, introduction, yakni produk baru yang diluncurkan ke pasar, namun omset dan kapasitas yang masih rendah dan biaya per unit yang masih tinggi, serta cash flow negatif. Berkemungkinan jika distributor enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya. Karena itu, diperlukannya promosi secara besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produk. Strategi yang sering digunakan yaitu mendorong adopsi pelanggan, mengeluarkan biaya yang besar dalam produksi, menggunakan harga peluncuran atau harga penetrasi, serta distribusi yang berfokus pada suatu daerah. Yang kedua, ada perkembangan atau growth, yakni memperluas pasar agar omset penjualan yang naik signifikan dan meningkatnya kapasitas produksi. Kemudian produk mulai diterima oleh pasar secara cash flow menjadi positif. Pasar semakin berkembang. Kemudian laba juga akan meningkat, tetapi banyak pesaing baru yang akan mulai bermunculan. Namun, biaya per unit akan turun ke skala yang ekonomis. Strategi yang digunakan dalam tahap perkembangan yaitu membuat iklan yang memperkuat merek, memperbanyak saluran distribusi, dan memperluas cakupan distribusi, meningkatkan kualitas produksi, menurunkan harga produk untuk menarik pembeli dan memperluas segmen pasar, tetapi masih mengeluarkan biaya yang besar dalam mempromosikan produk dan merek. Yang ketiga, ada growth atau kedewasaan, yakni kapasitas produksi yang tinggi, memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar, cash flow dalam kondisi positif yang kuat, pesaing yang lemah dan kala bersaing akan mulai keluar dari pasar, kemudian harga produksi mulai turun. Strategi yang dapat digunakan yakni memperbaiki dan memodifikasi produk dan memperbanyak pilihan, meninggalkan varian produk yang tidak kuat di pasar. Kapasitas produksi ada pada kondisi yang rasional dan dapat mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produknya dan menarik pengguna-pengguna baru. Distribusi yang intensif untuk memudahkan memasuki segmen pasar yang baru, serta repositioning. Yang keempat, ada decline atau penurunan, yaitu laba menurun secara signifikan dan cash flow melemah sehingga pasar menjadi jenuh dan akan banyak pesaing-pesaing yang keluar dari pasar serta kapasitas produksi akan menurun. Strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan promosi dan mempertahankan pelanggan yang setia dan mempersempit saluran distribusi, serta menurunkan harga untuk menjaga daya saing. Strategi ekstensi atau perpanjangan, yaitu berinovasi dan menambahkan nilai, serta juga menambahkan fitur baru pada produk yang ada. Kemudian menjelajahi pasar-pasar baru dengan menjual produk ke luar negeri. Ada 3 karakteristik siklus hidup produk, yakni 1. Tidak semua produk melalui semua tahapan. 2. Panjang suatu tahap siklus produk untuk tiap produk sangat bervariasi. Ketiga, siklus hidup produk dapat diperpanjang melalui inovasi dan repositioning. Tahap siklus produk ditentukan oleh 3 kurva, yaitu 1. Market volume, jumlah total penjualan atau pelanggan maksimum yang dapat dilihat bisnis dan seringkali diukur dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, yaitu rate of change of market volume,
yaitu salah satu indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur kecepatan perubahan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada profit atau loss, yaitu laporan keuangan yang dapat memberikan ringkasan tentang pendapatan, biaya, dan keuntungan atau kerugian suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.